ternyata tidak semua masyarakat Indonesia itu suka dengan alpukat yang pulen, bahkan ada yang mencari alpukat yang sedikit berair, dan itu baru kami tahu. Kami kira bahwa masyarakat Indonesia semuanya akan setuju bahwa alpukat yang pulen itu rasanya enak, dan ini salah satu alpukat pulen. Bagi Anda yang tertarik untuk menanam alpukat yang cukup pulen, apalagi pas yaitu di elevasi 250 atau ke bawah, naiknya mungkin 300, alpukat Bokong Ten bisa menjadi rekomendasi. Ini adalah alpukat Karisma. Ini sedang didaftarkan, sedang proses untuk sertifikasi. Dan konon, karena saya juga belum icip rasa buah ini, rasanya unggul. Hanya saja dia berubah warna merah ketika matang. Kemarin ketika kami dikirim, itu buahnya masih hijau. Dan saat sudah diperam dan matang, buahnya berubah menjadi merah kehitaman. Keduanya nanti kita cek. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Di video sebelumnya bisa Anda tonton di pojok kanan atas video ini. Di situ kita memperlihatkan dan wawancara dengan pemilik pohon alpukat kendil atau Markus yang di top working dengan beberapa varietas alpukat introduksi. Di situ ada alpukat Yellow Vietnam dan alpukat Bokong Ten, dan masih ada beberapa alpukat lain rencananya. Dan buah dari alpukat Bokong Ten yang kemarin kita petik ada 2 yang sudah kami petik dan siap dipetik, lainnya masih banyak buahnya tapi masih kecil, dan yang satu kemarin sudah kita konsumsi, rasanya enak. Yang akan kita review kali ini adalah alpukat Bokong Ten yang satunya lagi, yang kalau misal dilihat secara fisik bentuknya memang tidak sempurna, namun tidak masalah karena yang akan kita uji adalah bagian rasa, bagian dalamnya. Sedangkan kebetulan kemarin ada kawan yang juga punya PIT alpukat lokal daerah Semarang khususnya, yang akan kita review sekalian karena matangnya bersamaan. Kalau untuk pohonnya kapan-kapan kita kunjungi, tepatnya ini adalah alpukat Karisma. Ini sedang didaftarkan, sedang proses untuk sertifikasi. Dan konon, karena saya juga belum icip rasa buah ini, rasanya unggul. Hanya saja dia berubah warna merah ketika matang. Kemarin ketika kami dikirim, itu buahnya masih hijau, dan saat sudah diperam dan matang, buahnya berubah menjadi merah kehitaman. Keduanya nanti kita cek. Untuk beratnya, alpukat Bokong Ten yaitu, kemudian untuk alpukat Bokong Ten ini bentuknya tidak bulat, cenderung piriform. Kemudian kulitnya cukup tebal, dan kita juga mau tes berapakah tingkat kemanisan dari alpukat Bokong Ten ini. Memang agak kurang pas ketika kita mengkonsumsi alpukat dan kita carinya manisnya, tapi berhubung banyak juga yang tanya, tidak sedikit yang tanya, alpukat apa yang rasanya manis mas? Lah, sekalian kita cek tingkat kemanisannya. Sebelum kita cek, kita buka terlebih dahulu, kita belah. Ini cukup cepat matangnya, baru 3 hari dari petik sudah matang sempurna. Kita langsung belah jadi 2, dan ini bagian dalamnya kuning sekali. Di video sebelumnya itu sempat kita videokan bahwa alpukat Bokong Ten atau Super Avocado waktu itu cukup pucat. Namun di elevasi 250 ini warnanya kuning. Dan ini bagian dalam alpukat Bokong Ten. Untuk warnanya kuning, dan sekalian jika kita lihat sekilas memang bijinya terlihat cukup besar. Untuk mengetahui seberapa edible portionnya, jadi tadi sudah kita timbang untuk berat satunya keseluruhan, dan kita timbang berapa berat bijinya. Dan berat bijinya yaitu, dan ini bagian dalamnya, kita coba rasakan bagian dalam daging alpukat Bokong yang putih, bersih sekali, tidak ada serat.
Dan bismillahirrahmanirrahim, kita coba rasakan. Ini untuk mengetahui karakter kulitnya. Tidak terlalu tipis, tapi susah dikupas. Agak lengket dengan daging buah. Putus-putus terus. Dan kita coba icipi. Bismillahirrahmanirrahim. Pulen, lengket, kemudian mentega sekali, namun dan ada rasa manisnya. Nanti kita cek berapakah breaknya. Meskipun pulen, ternyata kemarin kita sempat melihat beberapa komentar di media sosial bahwa ternyata tidak semua masyarakat Indonesia itu suka dengan alpukat yang pulen, bahkan ada yang mencari alpukat yang sedikit berair. Dan itu baru kami tahu. Saya kira atau kami kira bahwa masyarakat Indonesia semuanya akan setuju bahwa alpukat yang pulen itu rasanya enak. Dan ini salah satu alpukat pulen. Bagi Anda yang tertarik untuk menanam alpukat yang cukup pulen, apalagi pas yaitu di elevasi 250 atau ke bawah, naik-naiknya mungkin 300, alpukat bokong ten bisa menjadi rekomendasi. Tapi ternyata beberapa masyarakat ada juga yang tidak terlalu suka dengan yang pulen. Dan untuk yang tidak pulen ada banyak jenisnya, apalagi ketika tanam di atas 500 mdpl. Ini untuk bagian dalam review dari buah alpukat bokong ten. Overall enak, pulen, dan manisnya ada sedikit. Untuk lebih tepatnya kita ukur dengan brick meter. Dan tingkat kemanisannya yaitu ini kita simpan dulu. Barangkali besok ada tamu yang kesini dan pengen mencicipi bokong ten, nanti kita simpan di kulkas. Salah satu yang kami sukai dari alpukat bokong ten, dan kami setuju dengan statement dari Pak Afriyadi kemarin bahwa entres atau tunas dari alpukat bokong ten itu sangat mudah sekali tumbuhnya. Dan terbukti dari sekian bibit yang kami rawat, ini adalah alpukat bokong ten. Itu percabangannya cukup bagus dan pertumbuhannya sangat bagus. Ini perawatannya sama dengan tanaman yang lain, namun beda sekali, terlihat sekali perbedaan pertumbuhannya. Percabangannya juga bagus dan pertumbuhannya cukup bagus. Nanti kita shoot satu persatu. Dan bagi Anda yang berminat untuk bibit alpukat bokong ten, ini kami ada beberapa ukuran, ada 2 ukuran, kecil sekitar 70 cm dan ini yang sudah cukup besar 1 meter up. Ini pertumbuhannya dijamin cepat sekali nanti karena batangnya masih hijau, masih muda, sedangkan percabangannya sudah banyak. Dan ini bagusnya ketika di grounding, bukan untuk tabu lampot. Kalau untuk tabu lampot mungkin sambungannya harus lebih pendek lagi. Dan yang selanjutnya adalah alpukat karisma. Kita tidak mau membandingkan di sini, hanya sekedar mereview dan mumpung matangnya bersamaan. Dan kalau untuk kulit buahnya ini warna merah, sedangkan tadi bokong ten ketika sudah matang tetap berwarna hijau. Kita coba belah. Oh, kayaknya bijinya cukup kecil. Ini bijinya cukup kecil. Warnanya kuning, ya agak sedikit pucat, tapi kuning, sudah tergolong kuning. Ada sedikit titik-titik. Yang ini alpukat karisma dan yang ini alpukat bokong ten. Bagian dalamnya perbandingannya seperti ini.
Dan untuk mengetahui pastiannya berapakah berat biji dari buah alpukat karisma ini, kita cek, dan beratnya yaitu untuk sedikit ada serat di bagian bawah di alpukat karisma, tapi kita nanti cek lagi satu buah lagi seperti apakah ada sedikit serat yang terlihat. Ini ada sedikit serat yang terlihat, namun yang kita pengen cicip adalah rasa buahnya. Kenapa alpukat ini bisa dari pemilik pitnya mantap untuk didaftarkan sebagai alpukat unggul. Kulitnya ini mudah dikupas meskipun agak tipis, dan coba kita rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih lembut, ada rasa manisnya, sedikit ada tekstur, ada sedikit sentuhan manis, dan lembut, tidak lengket tapi lembut pulen, enak. Dan untuk alpukat karisma ini di elevasi 250 mdpl, tepatnya di kota Semarang. Dan untuk pohonnya usia saat ini PIT itu di usia kurang lebih 31 tahun, cukup sudah besar dan dewasa, dan ini sedang didaftarkan untuk proses sertifikasi, dan menurut kami layak dan bagus untuk disertifikasi karena memang kualitasnya cukup bagus. Hanya saja memang kami belum ada bibitnya, dari pemilik pohon juga baru saat ini masih pengembangan untuk proses sertifikasi. Dan untuk alpukat karisma, data yang lebih lengkap mungkin kami nanti berkunjung ke kebunnya dan berkunjung ke pohon induknya, dan kita cek lebih lengkap seperti apa kondisi pohon tersebut. Dan itu saja dari kami. Oh ya, sebelumnya kita coba buka satu lagi buah alpukat karisma, apakah bagian dalamnya, kita cek satu lagi apakah bagian dalamnya juga ada seratnya atau hanya satu tadi ini. Karena kita kemarin dikirimi 3 buah, yang satu sudah kita konsumsi. Oh iya, ada sedikit serat juga di bagian bawah, tapi sedikit sekali. Dan warnanya cukup kuning. Kuningnya sama, dan edible porsinya lebih tinggi. Ya, bukan lebih tinggi, cukup tinggi. Dan kita coba cek tingkat kemanisannya, karena memang banyak orang yang tanya seperti tadi yang kami sampaikan, dan kita cari tahu berapakah tingkat kemanisan dari alpukat karisma ini. Dan untuk tingkat kemanisannya yaitu sekian dari kami terkait alpukat bokong ten yang kemarin kita petik dari pohon yang di top walking usianya belum ada 2 tahun. Kalau untuk pohonnya udah lebih dari 4 tahun, tapi kalau hasil top walkingannya itu belum ada 2 tahun. Dan ini alpukat karisma yang usia pohonnya sudah 31 tahun. Ini buahnya, dimana alpukat karisma kulitnya nanti berubah merah, sedangkan bokong ten tetap hijau. Sekian dari kami. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silakan klik. Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat, silakan dislike. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar Anda. Sekian, ini bibit buahku. Mana bibit buah?